Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali kami kembali hadir dalam Kabar Nusantara. Tentunya bersama dengan saya, Suki Abdul dan juga rekan saya. Yasmin Alvina. Dan pesannya sudah bersama kami, di tengah-tengah kami ini narasumber kita, Bapak Prayudi, analis legislatif di Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekjen DPR RI. Selamat pagi Pak Prayudi, apa kabar? Dan juga sudah hadir Bapak Gus Padi Gaus, ini anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Sumatera Barat 2. Apa kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Uki wabarakatuh. yang gagah. Oke. Oke, baik, kita akan membahas dalam Kabar Nusantara kali ini adalah tentang persiapan pemilu pada tahun 2024 mendatang. Mungkin kita akan ke Bapak Gus Pardi terlebih dahulu. Ya. Bapak melihat sejauh ini bagaimana Pak persiapan yang sudah dilakukan oleh berbagai elemen yang tergabung untuk mempersiapkan pemilu untuk nanti di tahun 2024? Ya, kami Komisi 2 dengan pihak pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri serta penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP sudah melakukan perencanaan dan menetapkan tahapan-tahapan pemilu. Artinya yang pertama itu yang kita bahas adalah tentang kapan pelaksanaan pemilu itu dilakukan, yaitu hari pencoblosannya. Dan itu memang terjadi gonjang-ganjing pada awal-awal ketika kita mau merumuskan dan menetapkan itu. Pertama ada yang berkeinginan di bulan Februari dan juga ada di bulan Mei. Tetapi akhirnya muncul kesepakatan antara pemerintah bersama fraksi-fraksi yang ada di DPR bahwa pelaksanaan pemilu itu dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024. Inilah yang perlu kita tetapkan dulu sebelum melakukan tahapan-tahapan berikutnya. Karena apa? Dengan ditetapkannya tanggal pencoblosan harus mundur 20 bulan untuk melakukan tahapan-tahapan sebagaimana sudah berlangsung dewasa ini. Sehingga dengan ditetapkannya tanggal 14 Februari 2024 pelaksanaan pencoblosan itu, maka mundur 20 bulan berarti pada tanggal 14 Juni 2022 KPU sudah melakukan perencanaan dan membuat PKPU guna dalam rangka sebagai tolok ukur apa yang harus mereka lakukan. Dan alhamdulillah pada hari ini sudah berlangsung tahapan-tahapan itu, di antaranya adalah membuat perencanaan, membuat anggaran, kemudian membuka pendaftaran kepada peserta pemilu, bahwa peserta pemilu itu adalah partai politik dan calon anggota DPD. Dan dewasa ini, apa yang saya sampaikan tadi sudah berjalan, di mana peserta pemilu sudah ditetapkan dan anggota DPD sedang berlangsung, kemudian peserta dari anggota masyarakat sebagai pemilih juga sedang berlangsung dewasa ini. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan sesuai dengan aturan, sehingga dengan persiapan yang sangat luar biasa itu tidak ada lagi gonjang-ganjing bicara tentang bahwa pemilu ditunda dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu yang penting kami sampaikan, bahwa pelaksanaan pemilu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jadi masih sesuai dengan jadwal, seperti itu ya Pak Gus Padi. Ya. Pak Prayudi, kalau misalnya kita melihat nih Pak, sejarah kelam pemilu 2019 yang menelan sejumlah korban jiwa. Kalau misalnya Pak Prayudi sendiri dalam penelitiannya, apakah juga melihat ada kesiapan atau persiapan yang sudah dilakukan KPU dan juga penyelenggara pemilu lainnya Pak, untuk mengantisipasi hal tersebut tidak terjadi lagi? Baik, kalau saya lihat memang salah satu masukan dalam penyusunan tahapan juga berkaca dari pengalaman pemilu 2019 lalu.
Kita tahu bahwa pada saat itu memang kompleksitas sudah terjadi dalam pemilu 2019 dan pemilu 2024 ini memang kompleksitasnya sudah berkembang ya tahapannya dan tentu lebih berat dari yang 2019 sudah berat, yang 2024 ini tentunya lebih berat lagi. Dan seperti tadi Pak Gus Pardi sampaikan bahwa tahapan pemilunya terkait dengan pemungutan suara sudah ditetapkan dan itu sangat penting terkait pemilu 2024 dan juga nanti kita ingat bahwa 27 November itu di tahun yang sama 2024 itu terkait dengan pilihan gubernur, bupati, wali kota, wakil wali kota secara serentak pula. Itu ini jadi satu beban tambahan juga bagi pihak penyelenggara yang perlu antisipasi secara baik. Dan di samping secara teknis dalam persiapan pemilu ini bagi KPU khususnya itu terkait dengan teknis tahapan, tetapi juga ada substansi yang disebut dengan gonjang-ganjing tadi. Tapi kalau saya lihat memang kita masih berharap ada soliditas ya. Soliditas dalam arti sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dari penyelenggara, sesuai dengan asas pemilu kita, tujuan dari pemilu kita, prinsip juga dari pemilu kita sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Itu yang mungkin perlu dijaga bahwa penyelenggara pemilu atau KPU bersifat nasional tetap dan mandiri. Kemudian yang kedua adalah yang mungkin juga perlu diantisipasi terkait dengan ini adalah terkait dengan beberapa hal ya. Pertama yaitu menyangkut Perpu yang sudah disampaikan oleh pemerintah dan sekarang dalam masa sidang nanti kewenangan DPR untuk menentukan pembahasannya terkait dengan persetujuan maupun sebaliknya terkait Perpu itu. Karena ada beberapa hal yang terkait Perpu itu yaitu antara lain menyangkut pemekaran DOB di Papua ya. Nah itu nanti mungkin apakah ada catatan persetujuan dan kemudian juga pembahasan lebih lanjut dari DPR. Ada beberapa hal lain yang juga penting yaitu mengenai bahwa pada saat ini penyelenggara pemilu mulai melakukan satu proses seleksi terkait dengan tenaga badan ad hoc, baik di tingkat kecamatan sudah ya di PPK, kemudian juga sekarang DPS sampai bulan Januari ini akan terus dijalankan dan kita berharap sesuai dengan schedule tetap berjalan sehingga pemilu ini bisa lebih insya Allah lebih siap ya, walaupun tentunya beban kerja ini juga harus yang perlu dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari DPR melalui Komisi 2 dan seterusnya. Dan juga yang paling penting juga adalah terkait dengan kerjasama atau masukan dari partisipasi publik, khususnya dari masyarakat sipil terkait dengan yang concern tentang masalah pemilu. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan antisipasi juga bagi KPU. Hari ini kalau kita baca di media bahwa mereka sudah menyiapkan terkait dengan pemodelan dapil dan lebih lanjut nanti akan juga dikonsultasikan kepada Komisi 2 DPR dan kalau nggak salah agendanya pada hari ini juga akan rapat terkait RDP terkait hal itu. Dan ini tentu sangat penting karena ada kewenangan KPU dan diatur lebih lanjut KPU tapi tetap konsultasi dengan para stakeholder terkait khususnya dari DPR dan pemerintah terkait DPR. Itu saya kira sangat penting terkait dengan dapil yang nantinya yang sudah diputuskan oleh putusan MK nomor 80 tahun 2022 kemarin bulan Desember. Baik Pak, berarti sudah ada langkah-langkah untuk antisipasi pada pemilu 2024 mendatang. Salah satunya tadi yang menarik adalah daerah otonomi baru di Papua, yaitu Papua Barat Daya, Tengah, Pegunungan dan juga Selatan. Mungkin kita akan bahas terkait DOB ini. Namun jangan kemana-mana, kita akan kembali di Kabar Nusantara, tetaplah bersama kami. Alhamdulillah pada hari ini KPU hanya mengusulkan satu rancangan tentang durasi kampanye bisa ditetapkan selama 75 hari. Bagaimana menyikapi itu? Anda kembali di Kabar Nusantara pemirsa dan kami akan melanjutkan terkait dengan persiapan pemilu tahun 2024. Ya Pak Gus Pardi, kalau misalnya tadi pertanyaan sebelumnya ini terkait dengan bagaimana daerah otonomi baru yang juga apakah juga akan sudah dipersiapkan untuk menjadi salah satu nantinya di dalam pemilu 2024? Ya, sesuai dengan komitmen kami Komisi 2 bersama pemerintah bahwa DOB yang ada di Papua ada 4 DOB, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat Daya, dan Papua Gunungan, bahwa keempat provinsi yang baru itu akan menjadi bahagian daripada daerah pemilihan baru.
Sehingga dengan begitu terpaksa kita akan melakukan perevisian terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Lalu disepakatilah oleh DPR bersama pemerintah kalau dilakukan perevisian tentu memakan waktu yang panjang dan akan menimbulkan persoalan-persoalan baru. Lalu kita sepakati dalam rangka mengakomodir 4 provinsi yang baru itu, dibuatlah kesepakatan bahwa yang akan dilakukan dengan cara membuat perpu yang itu adalah ranahnya pemerintah, dalam hal ini presiden. Dan alhamdulillah ketika kami melakukan konseling, semua persoalan-persoalan yang berkaitan terhadap persoalan kepemiluan itu sudah dimasukkan ke ranah tentang pelaksanaan pemilu, di mana jumlah anggota DPR dengan pemekaran itu tadinya 575, sekarang menjadi 580. Begitu juga tadinya anggota DPD di Papua itu hanya 8, Papua dan Papua Barat, sekarang dengan tambahan 4 lagi berarti ada 6. 6 kali berarti 6 tambah 4 masing-masing Papua yang saya sebutkan tadi akan ada juga wakil DPD di masing-masing provinsi yang sudah kita tetapkan di DPR bersama pemerintah. Oke. Oke, baik, kita beralih ke topik selanjutnya, itu tentang arahan fokus Presiden terhadap penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Di antaranya ada koridor hukum, kelengkapan sarana prasarana, lalu juga SDM dan pendidikan politik yang menyeluruh bagi berbagai generasi. Bagaimana Pak Prayudi mungkin bisa melihat kesiapan penyelenggara pemilu terkait dengan fokus arahan Presiden ini? Baik, terima kasih. Terkait dengan kesiapan KPU sebagai penyelenggara sesuai dengan arahan Presiden, memang beberapa hal masih perlu dilakukan, ya. Termasuk yang menurut saya sangat penting yaitu terkait dengan pendidikan pemilih. Itu juga mungkin yang perlu dilakukan, yang secara terstruktur di kelembagaan KPU sebagai penyelenggara dan juga Bawaslu. Dan kemudian yang kedua yaitu mengenai sarana prasarana, memang sangat penting. Beberapa pengadaan ini sangat penting karena nantinya juga akan berkaitan dengan logistik terkait dengan distribusi keperluan pemilu. Kalau belajar dari 2019 kemarin, memang cukup kerja keras dan untuk mencapai lokasi itu tidak mudah juga bagi negara kita yang sifatnya kepulauan. Dan ini sudah dilakukan, ya, kalau nggak salah oleh KPU dengan beberapa stakeholder terkait, salah satu dengan pihak Garuda, kemudian juga yang juga sangat penting yaitu bagaimana menyangkut kebutuhan untuk sarana prasarana itu adalah mengenai online pemilu, yaitu jaringan digital pemilu, karena kita walaupun hanya sebagai alat bantu dan atau belum sebagai primary utama untuk penentuan hasil pemilu, tapi juga faktor digital ini sangat penting karena nantinya akan membantu para petugas KPU yang salah satunya adalah mengenai bagaimana keamanan data pemilu itu sendiri, itu sangat penting dilakukan supaya kita berjalan pemilu sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin itu yang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan kebutuhan peraturan pelaksana dan seterusnya, ini mesti sudah dijalankan seperti menyangkut rekrutmen petugas. Ini sudah ada PKPU-nya tahun 2022 kemarin. Dan ini mungkin ada beberapa hal yang perlu dilakukan persiapan terkait dengan peraturan KPU ini untuk tindak lanjut dari apa yang sudah diarahkan oleh Presiden. Baik, tadi menarik di dunia digital ya Pak ya. Bagaimana Bapak melihat dunia digital ini, apakah akan menjadi suatu kesempatan baru atau justru menjadi hambatan Pak? Sejak di pemilu 2017 kemarin dalam proses pembahasan memang beberapa stakeholder terkait, baik dari mereka yang mengenai berkaitan dengan teknologi itu menyatakan bahwa kita itu sebenarnya sudah siap, ya. Tapi mungkin perlu kesepakatan, utamanya dari kesepakatan secara politik, bagaimana ini supaya dituangkan mengenai penyelenggara pemilu ini terkait dengan landasan digitalnya ini supaya lebih kuat lagi sehingga pemilu kita benar-benar bisa lebih efektif dan di tengah kompleksitas itu bisa lebih meringankan beban, dan supaya kita juga berharap tidak terlalu seperti pemilu 2019 cukup banyak terkait dengan pemilu kita yang korban di lapangan itu tidak terulang lagi. Tapi memang perlu ada kesepakatan politik mengenai hal ini terkait dengan, kalau dari pihak yang berkompeten ketika proses pembahasan 2017 lalu,
itu di pansus sudah menyampaikan bahwa kita sebenarnya sudah cukup kuat untuk melaksanakan pemilu secara digital. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan pengurangan beban juga, saya pikir samping digital juga kemungkinan ya, ini boleh sepakatan dan belum masuk di undang-undang kita, yaitu terkait dengan pemilihan lebih awal, itu mungkin yang kita belum dianut gitu, sehingga tidak terlalu bersamaan dan waktu dan sebagainya. Tapi ini semua kembali kepada pihak dari pengambil kebijakan dari DPR dan pemerintah. Pak Guspari, tapi kalau misalnya kita membahas di lapangan nih Pak, apa sih sebenarnya hambatan-hambatan yang setidaknya di pemilu 2019 bisa menjadi pelajaran di pemilu 2024 yang Bapak temui di lapangan, di dalam dapil Bapak sendiri misalnya, yang juga mungkin sudah ada di dalam peraturan KPU yang terbaru ini Pak? Salah satu di antaranya adalah tentang pengadaan. Di mana KPU menyampaikan kepada kami untuk kertas suara itu tentu sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Oleh karena itu bagaimana persoalan-persoalan yang berkaitan tentang kepemiluan diberikan leg spesialis, ada surat daripada Presiden bahwa mekanismenya supaya dipermudah. Sehingga tidak ada semacam kekhawatiran daripada KPU dalam penyelenggaraan itu. Dan itu sudah kita fasilitasi. Pertama, kita sudah sampaikan kepada pemerintah dan pemerintah sudah mengakomodir bahwa mekanisme untuk pengadaan itu dilakukan kemudahan-kemudahan, tetapi tetap pertanggungjawaban keuangannya sebagaimana diatur oleh undang-undang. Begitu juga tentang kalau seandainya terjadi sengketa antara partai politik ataupun para caleg dalam persoalan berkaitan tentang masalah jumlah suara dan lain sebagainya, intinya adalah sengketa pemilu, itu kita juga sudah meminta kepada Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi untuk difasilitasi jangan memakan waktu yang panjang. Karena biasanya selama ini bahwa kampanye kita itu kan 6 bulan. Sekarang ini hanya 75 hari. Tentu di masa kampanye ini disengaja panjang jedanya itu adalah dalam rangka mempersiapkan pengadaan alat-alat yang dibutuhkan, kertas suara dan lain sebagainya, dan sesuai dengan mekanisme. Kalau 75 hari tentu kami tidak mampu melakukan itu. Dan ini pun juga kita sudah sampaikan kepada pemerintah dan juga sudah meminta kepada MK dan Mahkamah Agung untuk juga diprioritaskan kalau seandainya terjadi sengketa pemilu dalam pemilu yang akan kita lakukan pada tanggal 14 Februari 2024 tersebut. Oke, kira-kira 75 hari keliling di ratusan desa Sumbar 2 cukup kuat Pak, sanggup? Ya, sekarang ini sebetulnya baik partai politik ataupun para caleg sudah melakukan sosialisasi. Jadi menurut hemat saya semua yang berminat untuk menjadi caleg, saya sudah pergi ke beberapa daerah kabupaten kota, sudah terpajang itu foto-foto yang berkeinginan untuk udah dimulai menjadi, sosialisasinya. Iya. Tapi Yasmin, kalau misalnya kita melihat nih sebenarnya banyak nanti bonus demografi ya tahun 2024, tapi ternyata juga mungkin para pemilih muda juga sudah mungkin ada beberapa yang apatis atau tidak. Ya, sudah tidak peduli dengan politik begitu Pak. Tapi kita tidak akan bahas hal ini, kita bahas nanti tetap di Kabar Nusantara. Masih di Kabar Nusantara, pemirsa. Ya, baik. Jadi tadi sebelum break kita sudah membahas tentang pendidikan politik untuk anak muda. Karena Pak, ada bonus demografi di Indonesia di mana sekitar 60% itu adalah pemilih pemuda. Bagaimana Bapak memperkirakan pendistribusian edukasi politik terhadap anak-anak muda ini, Pak? Ya, kami ini kemarin kan sedang reses. Dan alhamdulillah saya sudah menyisir seluruh kabupaten kota untuk melakukan sosialisasi. Di mana saya katakan bahwa satu suara sangat menentukan. Oleh karena itu peran daripada anak-anak muda untuk berpartisipasi sebagai pemilih adalah sebuah keniscayaan.
jangan bersifat apatis, apalagi tidak berkehendak dan mengajak juga kawan-kawan lain untuk golput. Golput adalah merugikan kita sendiri, merugikan para caleg, merugikan bangsa dan negara. Karena gara-gara kita bisa saja seseorang itu yang sebetulnya adalah idola kita, tetapi karena kita tidak memilih, ternyata yang bersangkutan tidak terpilih menjadi anggota legislatif. Begitu juga calon presiden. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada elemen masyarakat, terutama kepada kaum milenial, yang menurut hemat saya jumlah demografi yang sampaikan tadi, ini dewasa ini jumlahnya lebih dominan daripada kaum kolonial. Nah, gitu. Jadi oleh karena itu artinya apa? Kaum milenial ini adalah pemilih cerdas. Inilah yang kita tunggu-tunggu sehingga peta politik ke depan ini di 2024 mereka itu sangat menentukan karena mayoritas daripada pemilih adalah pada para mereka. Oleh karena itu kita harus seayun selangkah dan saya juga mengajak para kaum milenial untuk mengajak kawan-kawannya. Jadilah pemilih cerdas. Oleh karena itu harus diketahui siapa calon kandidat yang akan dipilih, pahami dulu track record daripada masing-masing. Jangan asal pilih dan juga jangan karena ikut-ikutan memilih seseorang, begitu juga calon presiden yang akan dipilih oleh para kaum milenial. Karena kaum milenial inilah yang akan menentukan masa depan bangsa dan negara untuk bagaimana pemimpin ke depan itu bisa dan mampu mensejahterakan masyarakat dan menjadikan Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara maju dan jangan kita terlindas dan tinggal di tempat. Oleh karena itu peran daripada kaum milenial adalah sesuatu yang amat penting dan sangat menentukan. Oke, kalau dari Pak Prayudi sendiri sebenarnya apa inovasi yang harus dilakukan untuk para penyelenggara pemilu untuk akhirnya bisa bagaimana meningkatkan tingkat partisipasi. Kalau misalnya kita melihat tingkat partisipasi pemilu di masa-masa sebelumnya sebenarnya ada peningkatan ataupun juga sebenarnya stabil atau bagaimana nih Pak melihatnya? Nah ini kalau saya lebih melihat dengan generasi Z menghadapi pemilu 2024 ini satu tantangan bagi partai politik ya. Tantangan dari partai politik karena generasi Z itu tipikalnya karakteristiknya berbeda dengan generasi sebelumnya. Itu hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka itu bukan hanya dipengaruhi oleh sosialisasi atau masukan di tingkat keluarga, komunitas pertemanan atau di lokal maupun di nasional, tapi mereka juga ternyata peduli pada isu-isu global terkait lingkungan, kemudian masalah ekonomi, resesi dan seterusnya ya. Jadi hal-hal itu menjadi satu tantangan bagi partai politik dan ini saya pikir masih tahapannya masih berjalan ya, masih ada waktu bagi partai politik, tapi juga dengan kurun waktu kampanye yang lebih pendek karena dari evaluasi 2019 kemarin yang 5 bulan itu dihitung keseluruhannya di luar dari rapat umum dan seterusnya itu 5 bulan itu cukup sangat panjang gitu, sangat panjang dan ini kurang bisa menampilkan isu-isu strategis itu lebih bisa menarik banyak nilai dan ini satu tantangan bagi partai politik dalam masa 75 hari pemilu 2024 ini yang pendek untuk menampilkan isu-isu yang benar-benar dan mempunyai performance yang sangat baik tidak hanya bagi partai-partai yang sudah mapan di parlemen dengan alokasi kursinya, tapi juga partai-partai baru. Dan ini jelas sosialisasi ini tantangan yang sangat besar dengan kondisi kewilayahan kita sangat beragam pada saat ini ya, kepulauan sifatnya. Jadi generasi Z ini adalah generasi yang sangat kritis dan mereka tidak percaya begitu saja. Dan faktor media sosial sangat penting di sini. Bagaimana partai politik juga ditantang di situ dan ini nanti akan berpengaruh pada tentang partisipasi politik kita ya menyangkut pemilihan 2024 nanti. Kalau dulu kita berbicara tentang banyaknya suara pemilih yang hangus atau kebingungan pemilih dan seterusnya, ini akan menarik. Kalau dugaan saya kemungkinan masalah kebingungan pemilih dengan kertas suara dan seterusnya dengan lahirnya atau mayoritas dari pemilih dari generasi Z ini insya Allah akan lebih bisa dikurangi dibanding 2019. Kita optimisme 2024 akan relatif lebih baik. Tapi memang harus tidak hanya bisa dibebankan pada penyelenggara, tapi juga dari berbagai stakeholder perlu berperan besar di sini, termasuk dari DPR. Oke, tadi Bapak bilang bahwa peran media sosial juga sangat penting, Pak. Nah, tapi di balik itu media sosial juga
banyak menimbulkan sarang hoax, Pak. Jadi bagaimana kira-kira antisipasinya untuk para pemilih supaya tidak terpengaruh akan berita hoax? Yang pertama, saya pikir dari pihak penyelenggara ya, Bawaslu kemarin sudah meluncurkan tentang tindak kerawanan pemilu, dan salah satunya adalah mengenai paradigma terkait dengan pemilu penyelenggara yang netralitasnya bisa dijaga. Ini sangat penting karena faktor media sosial itu sangat penting. Beberapa daerah sudah dipetakan ya, yang indeks kerawanan tinggi, sedang, dan rendah itu sudah dipetakan. Dan yang kedua, saya pikir juga Bawaslu sudah bekerja sama dengan beberapa stakeholder dan juga tentu masukan dari pihak-pihak terkait dan aparat keamanan dan seterusnya. Tapi pada intinya memang ini bukan berarti mengurangi gairah pemilu, karena biar bagaimanapun media sosial itu tidak bisa dinafikan begitu saja. Dengan kampanye pemilu 2019 yang sangat lama, ternyata itu faktor munculnya hoax itu bukan perkara mudah untuk ditangani. Nah, mungkin peluang bagi kita dengan kampanye lebih pendek pada sekarang, tapi juga tantangan bagi partai politik dan semua stakeholder supaya peluang ini bisa dimanfaatkan sehingga berita hoax dan seterusnya itu tidak berkembang terlalu besar. Baik, terima kasih Dari Bapak. Pak Guspadi mungkin menutup bagaimana nih Pak persiapan dari pemilu 2024 ataupun juga harapannya dalam proses tahapan-tahapan pemilu selanjutnya? Silakan. Ya, pertama tentu saya menghimbau kepada pelaksana pemilu yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP, bekerjalah secara profesional dan lakukanlah apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang diatur oleh undang-undang sesuai juga dengan tahapan-tahapan. Dan juga saya berharap bagaimana ke depan jangan menimbulkan kegaduhan. Seperti selama ini kita dengar ada isu-isu negatif dan juga ada persoalan-persoalan di mana peserta pemilu menyampaikan sesuatu yang tidak pas, akhirnya difasilitasi oleh Bawaslu. Karena ada persoalan tentu menimbulkan sesuatu yang kurang baik, dan oleh karena itu saya berharap betul-betul KPU ini bekerja secara independen tanpa intervensi dari pihak manapun, harus berintegritas dan jangan menjadi pemenang, menjadi tim dari partai politik tertentu, begitu juga dari caleg tertentu. Kalau ini dilakukan, ini menjadi legasi bagi KPU Periode yang sekarang, bahwa KPU sekarang menghantarkan para pemimpin-pemimpin bangsa, apakah calon presiden, wakil presiden yang sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat, begitu juga para caleg dari tingkat pusat sampai ke daerah adalah orang-orang sesuai dengan harapan dan keinginan, dan mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bisa diwujudkan oleh penyelenggara pemilu, dan juga kita harapkan jangan ada hal-hal yang menimbulkan kegaduhan, dan kita harap kerjasama dengan pihak elemen lain, apakah TNI, Polri, sehingga pemilu sekarang ini lebih baik, lebih demokratis, dan jujur, adil, dan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Baik, Mbak Guspadi guys, ini ada 1 tahun 1 bulan kurang lebih 14 Februari 2024 tahapan pemilu juga akan ada setiap tahun ini juga akan ada tahapan pemilu dan juga 75 hari masa kampanye. Kita harapkan pasti pemilu 2024 bisa lebih demokratis, bisa lebih baik lagi, tidak ada korban jiwa lagi ya Pak. Ya. Mudah-mudahan ya. Dan kita bisa berharapkan juga mendapatkan pemimpin dan juga calon-calon anggota DPR maupun juga DPD yang terbaik untuk wilayah masing-masing. Terima kasih sekali lagi Pak Guspadi Gaus, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, dan juga Bapak Prayudi ini dari analis legislatif di Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekjen DPR RI. Saya Suki Abdul dan juga rekan saya Yasmin Alvina, dan teman-teman yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Sampai jumpa.